Katakan dengan jujur, apa yang pertama kali pikiran Anda setelah melihat gambar ini? Apakah itu A. Seorang remaja yang bersikap seperti remaja? B. Tindakan obsesif yang kanak-kanakan? Atau C. Tunggu, sepertinya itu mirip seperti saya atau orang-orang keluarga di sekitar saya. Hubungan parasosial. Halo, perkenalkan nama saya Denis Mandolin. Dan nama saya Elena Hershel Setiawan. Kami adalah peserta lomba yang Scientist Competition yang mewakili sekolah SMA Trinitas. Pada kesempatan kali ini, kami akan presentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Hubungan Parasosial pada Audiens Remaja. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya pengetahuan mengenai pengertian sendiri di masyarakat kita sekarang ini, meskipun keberadaannya dapat ditemukan di mana-mana. Banyak yang mengartikan hubungan antara idola dan penggemarnya sebagai sesuatu yang buruk. Kami cukup memahaminya karena studi mengenai hal ini bukanlah hal yang banyak dilakukan, bahkan cenderung sangat kurang di Indonesia. Karena itulah, kami ingin berusaha untuk memberikan edukasi kepada Anda sekalian mengenai hubungan ini dalam sisi objektif melalui hasil penelitian, sehingga informasi yang diperoleh merupakan fakta yang sudah teruji kebenarannya. Kami berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hubungan parasosial, sehingga mereka dapat melihatnya sebagai hal yang wajar, menyikapinya dengan bijak, dan berhenti mengejek remaja, khususnya remaja perempuan, mengenai hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dampak sebenarnya dari hubungan parasosial yang terjadi pada remaja dan memberikan pengertian pada masyarakat mengenainya, serta menuntun mereka untuk bersikap bijak terhadap hubungan tersebut. Penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa terbukanya wawasan dan pola pikir masyarakat mengenai hubungan parasosial serta dampaknya, sehingga penelitian mereka terhadapnya dapat bersikap objektif dan berdasarkan fakta, bukan hanya dugaan berdasarkan stereotip semata. Hubungan parasosial disikapi dengan kondisi yang seharusnya, dampak yang positif dapat dipertahankan, dan dampak yang negatif dapat dicegah. Hubungan parasosial adalah hubungan satu arah di mana satu audiens, atau bisa disebut juga sebagai penggemar, menyisihkan waktu, energi, dan seringkali materi kepada pihak entertainer. Pihak entertainer bisa berupa siapa saja termasuk karakter fiksi, sekalipun dengan syarat pihak entertainer tidak membangun hubungan personal dalam bentuk apapun dengan pihak audiens. Setiap hal pasti memiliki dampak positif dan negatif. Hubungan parasosial bisa memberikan dampak negatif dengan intensitas yang berlebihan. Ini akan berujung pada obsesi yang berlebihan dan ketergantungan. Pihak audiens dapat terdorong untuk melakukan hal yang mengusik privasi para entertainer. Namun, hubungan parasosial juga memberikan dampak positif yang membantu penyembuhan individu yang menderita kecemasan sosial, ketakutan berlebihan akan penolakan, dan rendahnya kepercayaan diri secara signifikan. Banyak yang merasa terbantu dalam melewati saat-saat yang sulit berkat idolanya, yang secara tidak langsung menyemangatinya. Adalah mengkaji informasi dari berbagai sumber dan mengumpulkannya. Selanjutnya, masalah dapat dirumuskan dan hipotesis dapat ditentukan. Penelitian dimulai dengan metode penelitian kuantitatif dengan survei menggunakan instrumen kuesioner. Data yang diambil dari kuesioner kemudian dikelompokkan dan diolah kembali hingga akhirnya dapat dianalisa, ditafsirkan, dan disusun dalam grafik lingkaran pada laporan. Layaknya hubungan yang lain, hubungan parasosial memiliki dampak positif dan negatif. Hubungan parasosial terbukti dapat memperbaiki mood pihak audiens hingga meringankan penyakit mental yang dideritanya, tapi juga dapat berakibat pada obsesi yang berlebihan sehingga pelanggaran privasi pihak entertainer. Ada baiknya jika kita semua dapat melihat hubungan parasosial sebagai sesuatu yang wajar dan menyikapinya dengan baik. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.